Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masuki segmen keempat di program Majelis Sore, Majelis kita semua. Bicara mengenai Hari Raya Idul Adha, kemudian juga Hari Tasyrik yang tadi sempat terjeda iklan, terutama kalau kita bicara mengenai Hari Raya dan juga Hari Tasyrik ini sendiri memang tidak bisa dipisahkan begitu. Bahkan di pelajaran sekolah dasar pun sudah disampaikan oleh para dewan guru bahwa ada istilah Hari Tasyrik kita kenal di tanggal 11, 12 dan kemudian juga 13. Itu di sana kita dilarang melakukan berbagai hal. Salah satunya yakni berpuasa, kemudian juga ada beberapa hal lainnya. Kenapa kira-kira mungkin kita bicara mengenai sedikit secara umum sejarahnya Pak, Hari Raya Tasyrik ini sendiri? Jadi Hari Raya Tasyrik ini terkait dengan ritual amal ibadah dalam ibadah haji. Jadi setelah tanggal 9 itu wukuf di Arafah, kemudian tanggal 10 itu melontar jumrah Aqabah. Ini kan terkait dengan sejarah. Jadi ada ritualnya, ada basic sejarahnya. Kenapa itu dilakukan? Dan kemudian di tanggal 10 itu hanya Jumratul Aqabah saja. Nah, tanggal 11, 12, 13 ini jamaah haji melaksanakan jumroh di Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah Al-Kubra. Jadi yang kecil, sedang dan besar. Dan itu 3 jumroh itu yang harus dilalui. Ini terkait dengan amalan ketika Nabi Ibrahim ketika akan melaksanakan perintah Allah. Jadi haji ini sangat erat dengan itu. Ketika Allah memerintahkan sembelih anakmu, kemudian itu dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, kemudian dalam perjalanannya untuk menuju ke tempat penyembelihan digoda oleh iblis. Kemudian ketika digoda, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, nah ini memang dua orang. Jadi yang berkorban, yang kita hayati sementara ini kan kita mengorbankan anak. Nabi Ibrahim mengorbankan anak. Korban itu ada 2 di situ. Nabi Ibrahim mengorbankan apa yang menjadi miliknya, Nabi Ismail anaknya. Nabi Ismail mengorbankan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Nah ini yang harus kita hayati dan ketika korban itu. Jadi pemirsa ketika ingin berkorban, itu yang kita bayangkan bahwa kita mentaati perintah Allah, apapun yang kita miliki ini nggak ada artinya. Dan kita siap melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah, bahkan diri kita. Tapi Allah tidak mungkin menyembelihkan kita sebagai manusia, enggak. Karena ada yang bunuh diri atau menyembelih anaknya karena ini perintah Tuhan, nah ini itu sudah sesat gitu. Karena Allah dengan Maha Rahman Rahimnya itu diberikan dengan simbolik dengan binatang ternak tadi. Simboliknya itu cukup sudah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tetapi bukan hanya berhenti di situ. Dalam kehidupan sehari-hari kita berkorban kepada Allah dengan apa? Dengan melakukan perintah-perintahnya. Meninggikan kalimat Allah. Kalau mungkin mereka seorang peneliti mencari cara bagaimana kita bisa keluar menemukan vaksin yang jos, kira-kira begitu. Ini termasuk bagian daripada melaksanakan perintah Allah. Nah kemudian ayat tasyrik tadi. Pada saat itu pada tanggal 11, 12 dan 13 jamaah haji itu melontar Ula, Wusta dan Aqabah. Apa yang terjadi? Ketika berangkat digoda, langsung Allah perintahkan jauhkan dia dengan melempar jumroh. Nah ini makna jumroh ini artinya kita melempar godaan iblis sebanyak berapa kali? 7 kali. Apa maksudnya? Dalam ibadah haji itu ada 7 kali tawaf, ada 7 kali sa'i dan 7 kali melontar. 7 ini artinya makna besar, banyak, angka yang terbesar karena hari 7 hari, langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis. 7 itu artinya makna banyak. Karena setelah Senin, Selasa, Senin itu hari Ahad hari pertama, Isnin kedua, Arbi'a keempat, Khamis, Khomsah kelima, sampai Sabtu ketujuh, Ahad lagi. Jadi setelah 7 itu
nggak ada lagi angka. Nah ini artinya sampai 7 kali dan kita lontar itu, kita lempar dengan apa kekuatan kita. Artinya nafsu kita lempar sampai 7 kali. Nah di Jumratul Aqabah yang kubra ini, nah itulah makna hari tasyrik tadi. Di hari tasyrik artinya kita melaksanakan itu setelah kita 3 hari melaksanakan itu, baru kita berangkat kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah. Nah, apa tadi? Kenapa diharamkan untuk melaksanakan berpuasa? Karena di dalamnya amaliyahnya fokus kepada kurban. Kalau haji fokus kepada melontar tadi. Ya. Ini filosofi hidup. Artinya dalam kehidupan kita ini menghadapi godaan-godaan macam-macam. Betul. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan, tetangga, macam-macam godaan. Ada yang kita lihat diskotik, lewat diskotik, ada wanita dan sebagainya lah. Maka itu harus seperti kita melontar, kita lempar itu. Nah, bisikan-bisikan kita lempar sampai 7 kali. Dan ingat Aqabah itu, jadi Aqabah itu ada yang unik. Aqabah itu sebenarnya melontarnya, walaupun sekarang enggak ya, melontarnya itu jadi ibarat gini. Ini ada dinding. Nah, di sini ada tihangnya. Yang dilontar adalah tihangnya ini. Nah, tihangnya ini. Kalau melontar lewat belakang tidak sah, karena tihangnya ada di depan. Ya. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim sampai pada akhir perjalanannya, sudah hampir menyembelih, iblis menggoda dan dia bersembunyi di bawah batu, di balik batu. Maka Nabi Ibrahim berputar, dilemparlah sampai kemudian iblis pun lari, dengan kemudian dia melaksanakan perintah itu. Apa artinya? Dalam kehidupan ini godaan itu ada godaan yang kubron, yang paling besar adalah godaan yang tersembunyi. Kita nggak sadar bahwa itu adalah godaan dari setan yang terkutuk. Tapi kadang-kadang kita enggak kok, ini enggak godaan ini. Kita nggak sadar. Nah itu yang harus dihati-hati. Nah pelajaran haji semuanya itu filosofi hidup yang luar biasa. Yang harus kita pelajari dan kita pahami maknanya. Nah mungkin nanti kita nggak sempat membahasnya di sini. Nanti silahkan pemirsa mendalami makna-maknanya. Mungkin nanti selintas kita akan jelaskan aja sedikit. Baik, karena kalau kita bicara mengenai pemaknaan ibadah haji ini sendiri, ibadah yang tentu salah satu hadir di rukun Islam, namun tidak semua berkesempatan untuk bisa melangsungkan dan menunaikan ibadah haji ini sendiri. Setidaknya dengan kita memahami dan memaknai, kita tahu bahwa begitu besar pengorbanan para nabi, para rasul untuk bisa menyebarkan agama Islam, kemudian juga memperjuangkan akan keridhaannya Allah, dan sampai pada hari ini kita juga sudah begitu leluasa untuk bisa beragama. Betul. Dan tentunya juga meyakini bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para rasul pada zaman dahulu merupakan sebuah hak dan sebuah kebenaran. Terakhir, kesimpulan yang mungkin bisa disampaikan dalam tema kita pada hari ini. Baik pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji sangat syarat. Singkat saya jelaskan bahwa di sana ada ritual, ada peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan ada makna. Singkat saya sampaikan bahwa kalau mikot itu adalah kita berhenti, memulai untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ihram, kita mengharamkan sesuatu yang halal dilakukan, tapi kita sudah tegaskan saya nggak memakai pakaian lagi demi untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wukuf di Arafah, ini miniatur daripada padang mahsyar yang kita akan melewati pasti nanti. Jadi Allah mengajari kita bahwa mulai dari akhir, bahwa di akhir kita akan sampai kepada padang mahsyar, dan di sana akan ditentukan surga kah neraka, yang kita dikumpulkan. Nah ini miniaturnya adalah wukuf di Arafah. Jadi contohnya ada di wukuf di Arafah itu. Jadi Allah ingin mengajarkan ini loh perjalanan akhir kehidupan kalian. Kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah itu artinya kita menjadikan diri kita, menjadikan Allah sebagai poros dalam kehidupan kita. Dalam kemanapun kita terus berada di dalam
jalan Allah dan perintah Allah. Sa'i, ini kan cerita Siti Hajar ketika diperintahkan untuk membawa anaknya ke padang pasir. Tidak ada air, tidak ada bekal habis. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Siti Hajar langsung berlari mencari air itu. Sampai 7 kali. Artinya apa? Bahwa sumber kehidupan harus dicari. Bahwa dalam kehidupan ini kita berusaha dengan segala cara apapun. Nah, ini kemudian tadi kurban, kemudian lontar jelas sudah kita jelaskan. Yang mudah-mudahan pemirsa kita bisa menghayati ini. Nah, makna-makna agung ini perlu kita hayati dari sekarang sampai tanggal 10 Zulhijjah sampai Ayyamut Tasyrik tadi kita hayati, dan mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dalam kehidupan kita, dan ini menjadi miniatur perjalanan hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita. Amin. Dengan apa kita lakukan? Dengan banyak-banyak melaksanakan amal soleh. Apa itu? Bisa berpuasa, bisa bersedekah, bisa melakukan kebaikan, bahkan melakukan hal-hal yang memang kita perlu lakukan, mencari rizki. Semuanya adalah amal soleh, termasuk memakai masker juga, menjaga pakai melaksanakan protokol kesehatan demi menjaga ini ketika kita niatkan untuk kebaikan, karena yang bisa jadi kita menularkan, bisa jadi kita akan tertular, kita juga bisa menularkan. Ini yang harus kita jaga. Nah, ini salah satu makna yang harus, itu juga bagian dari amal soleh. Baik, Masya Allah. Dan tentu kalau kita bicara mengenai amal soleh, hal-hal yang memang dianggap kecil seringkali, tapi ternyata memiliki dampak besar. Salah satunya tadi protokol kesehatan untuk terus kita giatkan dan kita jalankan, terutama untuk memutus mata rantai COVID-19. Kita harapkan memang di masa-masa seperti ini, di bulan yang begitu mulia, semoga dengan kita berdoa secara terus-menerus bagi masyarakat tentunya juga agar kondisi dalam kita hari ini yang dilanda akan musibah, terutama akan pandemi COVID-19 di berbagai belahan dunia bisa segera pulih. Kita semua bisa menjadi sebagai salah satu umat yang tentunya tetap berpegang teguh akan ajaran agama Islam. Terima kasih tentunya sudah hadir di studio Duta TV. Semoga dengan apa yang disampaikan bisa menjadi keberkahan bagi para pemirsa di rumah, dan insya Allah juga mendatangkan pemahaman akan tema kita pada hari ini. Terima kasih Bapak Haji Muhammad Mabrur LCMAG. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Sehat selalu bagi para pemirsa di rumah. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan tentunya juga menjauhi kerumunan. Akhirnya kami berdoa undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.